Berarti itu yang terakhir. Baik, eh, untuk hari ini ya, yaitu kelompok 3 dan 4 ya. Kelompok 3 yaitu 3 dengan Pak Tugu mengenai masalah pengertian otak, fungsi otak, definisi kognisi, konsep dan teori kognisi, vitalitas kognisi bagi proses pembelajaran ya. Untuk yang kelompok empatnya yaitu Putri Ngawirabaya dan Sofiatul Ilma. Kelompok 4 tentang definisi afeksi, eh, adanya emosi ya, konsep dan teori afeksi, vitalitas dan kontribusi afeksi dalam proses pembelajaran ya. Kedua kelompok materi ini ya itu ada kaitannya dengan bagaimana kita harus paham tentang fungsi otak dalam eh, mendapatkan ilmu-ilmu baru atau ya dalam proses pembelajaran itu kan otomatis ada konsep-konsep yang kita harus pahami ya bagaimana si siswa menerima proses pembelajaran dan juga bagaimana kita mengendalikan emosi si siswa. Oke, kelompok 3 silakan saya berikan waktu paling lama 15 menit ya dengan tanya jawab nanti 15 sampai 20. Begitu juga kelompok 4. Dan saya nanti eh, memberikan pendalaman. Silakan Bu Liga dengan 4. Iya, terima kasih Bu Dr. Yuyun. Izin untuk menyampaikan pemaparannya, izin untuk share screen. Saya bertanya dulu Bapak Ibu, apakah layarnya sudah terlihat? Ya, Sudah, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Izin untuk pemaparan pagi hari ini di giliran yang pertama. Topiknya pengertian otak, fungsi otak, definisi kognisi, konsep dan teori kognisi, vitalitas kognisi bagi proses pembelajaran. Mata kuliahnya Principle of Education in English Language Teaching. Dosennya Dr. Yuyun Nuriyah, MPD. Eh, Pemaparan ini disusun oleh dua orang. Saya Tuhuyono, nomor pokok mahasiswanya 2024 74 79 015. Dan yang kedua Liga Valiansa. Disebutkan saja Pak Liga. Iya, baik Pak. Liga Valencia dengan NPM 2024 74 79 014. Oke, baik Pak Liga. Terima kasih. Saya lanjutkan. Bahan pemaparan pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama adalah tujuan pemaparan, kedua adalah pemaparan tentang otak, ketiga definisi kognisi, keempat teori kognisi, dan yang kelima, maaf tadi ada 5, vitalitas kognisi bagi proses pembelajaran. Yang pertama berkaitan dengan pengertian otak, Bapak Ibu sekalian. Menurut Fuad Arif Nur 2019 bahwa manusia yang berakal itu merupakan makhluk Tuhan yang tertinggi dan akallah yang membedakan manusia dari makhluk Tuhan lainnya. Karena akal manusialah yang bertanggung jawab atas perbuatannya
dan akal yang ada di dalam diri manusia itulah yang dipakai Tuhan sebagai pegangan dalam menentukan pahala atau hukuman kepada seseorang. Kemudian yang kedua, menurut Ganziga dalam bukunya The Cognitive Neuroscience ya 2018, bahwa otak adalah organ yang sangat kompleks dan berfungsi sebagai pusat pengolahan informasi dalam tubuh manusia. Otak tidak hanya terlibat dalam fungsi dasar seperti pernafasan dan detak jantung, tetapi juga memainkan peranan penting dalam berbagai proses kognitif seperti pemikiran, persepsi, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial. Ganzaniga menekankan bahwa otak terdiri dari berbagai struktur yang saling berinteraksi, seperti korteks cerebral, sistem limbik, dan batang otak, yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam pengolahan informasi dan perilaku manusia. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa otak manusia sangat adaptif dan mampu melakukan perubahan dalam struktur dan fungsinya yang dikenal dengan istilah neuroplasitas. Secara keseluruhan, Ganziga menganggap otak sebagai pusat kontrol yang memungkinkan individu untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka melalui proses kognitif yang sangat dinamis dan berlapis. Kemudian yang ketiga, menurut Kolb dan Lisau dalam bukunya An Introduction to Brain and Behavior, bahwa menurut beliau dalam bukunya tersebut, otak adalah pusat organ dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk mengatur berbagai fungsi tubuh dan memproses informasi yang diterima dari lingkungan eksternal maupun internal. Otak terdiri dari miliaran sel saraf atau neuron yang saling berinteraksi untuk mengendalikan